Halo, perkenalkan nama saya Agus Sultani dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dasar terbentuknya masyarakat, yang diantaranya itu adalah manusia sebagai makhluk sosial, adanya kebiasaan, adanya kepentingan yang sama, dan adanya wilayah yang sama. Sebagai awalan, saya akan membahas mengenai masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu atau tertentu, sehingga memunculkan sebuah komunitas sosial yang dinamakan dengan masyarakat. Indonesia kaya akan budaya, ras, dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat majemuk yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang membentuk suatu komunitas yang dinamakan masyarakat. Pembahasan yang pertama yaitu dasar terbentuknya masyarakat, yaitu karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memang sangat membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi antara satu sama lain, sehingga memunculkan sebuah komunitas sosial yang kemudian dari komunitas sosial tersebut berubah menjadi suatu masyarakat. Dalam masyarakat juga manusia sebagai objek utama di dalamnya. Oleh karena itu manusia memang hobi sekali untuk berinteraksi, untuk mengobrol antara sesama manusia, sehingga muncullah masyarakat di dalamnya. Manusia sebagai makhluk sosial juga dapat membentuk suatu masyarakat dengan cara berinteraksi satu sama lain, saling mengenal. Dengan saling mengenal kita akan mengetahui sehingga memudahkan interaksi satu sama lain, sehingga komunitas sosial muncul sebagai suatu masyarakat. Kemudian yang kedua ada kebiasaan yang sama, karena pada hakikatnya seseorang akan berkumpul ketika terdapat kesamaan, seperti halnya suatu kebiasaan yang sama. Sehingga dalam perkumpulan tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang sama antara satu sama lain dapat mempermudah kita dalam melakukan interaksi dan lain-lain, sehingga membentuk suatu komunitas sosial. Dengan adanya komunitas sosial tersebut atau bisa disebut dengan kelompok masyarakat, karena masyarakat sendiri dilatar belakangi adanya kesamaan di setiap orangnya, sehingga melalui kesamaannya tersebut akan sering berkumpul dan membentuk suatu komunitas sosial yang tadi yang dinamakan dengan masyarakat. Adanya kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan mau bekerja sama demi mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Sehingga dengan adanya kesamaan kepentingan ini, mereka lebih terbiasa berkumpul sehingga dapat membentuk suatu komunitas atau bisa disebut dengan suatu masyarakat. Seperti halnya contoh pada kelompok belajar di sebuah kelas atau bimbel yang para anggotanya sama-sama memiliki kepentingan untuk lulus atau mendapatkan nilai tertentu. Sama halnya juga dalam kita bermasyarakat, kita juga memiliki kepentingan-kepentingan yang sama di baliknya, sehingga mempermudah kita untuk mengetahui tujuannya. Dengan adanya tujuan tersebut, maka seseorang akan menilai bahwa apakah di daerah tersebut atau seseorang yang mereka kenali interaksi satu sama lain memiliki kesamaan kepentingan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Apabila terdapat kesamaan, maka seseorang akan berkumpul di dalam suatu lingkungan tersebut, sehingga dari lingkungan perkumpulan tersebut membentuk suatu masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan dari kelompok masyarakat tersebut. Sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu kesatuan wilayah tertentu disebut dengan suatu komunitas sosial atau bisa disebut dengan masyarakat. Cakupan wilayah tempat tinggal seseorang ada yang sempit, ada yang luas, sehingga disatukan oleh ikatan emosional atau perasaan saling memiliki dan sepenanggungan. Dengan adanya ikatan emosional tersebut pada akhirnya memunculkan suatu solidaritas antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memunculkan sebuah kelompok sosial atau masyarakat.
Sebagai contohnya, di lingkungan sekitar kita terdapat tetangga-tetangga yang sangat kita kenal sangat dekat, sehingga terdapat adanya ikatan emosional atau perasaan saling memiliki dan sepenanggungan. Karena ketika kita bermasyarakat di lingkungan sekitar kita, kita harus saling menolong satu sama lain, sehingga ketika kita susah nanti terdapat tetangga kita atau masyarakat lain yang menolong kita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dasar terbentuknya masyarakat. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Terima kasih.